Di 2022 saya ketemu satu perusahaan kaleng, itu perusahaan kaleng ini mau diakuisisi sama Agung Sedayu. Jadi Pantai Indah Kapuk gitu loh. Saat itu perusahaan ini harganya udah terbang dari 100 perak jadi 5.000 harganya. Tapi saya pelajarin 5.000 itu masih murah sebenarnya. Karena di 5.000 itu valuasi perusahaan ini baru 1,5 T. Menurut saya Pantai Indah Kapuk 1,5 T. Kayaknya kemurahan gitu loh. Lahannya gede, lahannya waktu itu 6.000 hektar ya. Terus udah gitu dia bangun jalan tolnya aja waktu itu beritanya bangun jalan tolnya itu 18 T. Nggak mungkin kan perusahaan properti jalan tolnya lebih mahal daripada propertinya kan. Saya merasa ini masih murah nih. Di situ saya all in semua. Puluhan miliar saya all in di sana. Orang-orang bilang, wah lu gila, lu sih bakal bangkrut balik lagi ke nol dia bilang. Terus enggak nih, saya yakin ini murah banget. Masa Pantai Indah Kapuk cuma 1,5 T? Enggak, nih murah. Jadi saya all in puluhan miliar itu. Nah, terus nggak gerak, sahamnya nggak gerak 6 bulan tuh sahamnya tidur aja nggak bergerak. Di bulan ke-7 terbang. Sahamnya tiba terbang karena bener Pantai Indah Kapuk itu dia mau injek aset ke dalam perusahaan kaleng ini. Jadi Pantai Indah jadi berubah nama tadinya perusahaan kaleng jadi perusahaan properti gitu loh. Mmm. Di situ sahamnya terbang tinggi. Ya udah saya jadi di situ 20-an miliar itu jadi puluhan miliar lagi lah jadi ratusan miliar gitu. Nah dalam itu cuma butuh setahun 2 tahun lah jadi ratusan miliar. Terus sekarang bahkan naik lagi lebih tinggi lagi gitu loh. Oke, Gitu. itulah kenapa akhirnya perjalanannya sampai 4 tahun ya. Betul, 4 tahun doang Kalau sebenarnya. yang aku lihat berarti sebenarnya, Heeh. dalam investasi saham itu butuh menjadi orang yang visioner ya kayaknya. Betul betul betul. Kita harus bisa tahu ini perusahaan ini bakal jadi sesuatu gitu. Kita cari yang jelek jadi sesuatu. Sebenarnya sesimpel itu. Ada teori pastinya nggak sih? Kadang Itu kan kebanyakan orang kan, investasi itu kan rumit-rumit ya, dia tarik-tarik garis yang cat-cat gitu loh, yang rumit-rumit kan. Kalau saya tuh nggak rumit-rumit. Saya cuman cari perusahaan yang masih kecil, kira-kira dia bakal jadi gede. Jadi uang saya tuh jadi double berapa kali gitu loh. Jadi tugas saya tuh cuman dobelin uang sebenarnya. nah, tapi kan yang tricky adalah Heeh. menentukan itu kan. Betul, Itu menentukan tuh itu. kayak kesannya kita harus meramal nih, ini Ramal, iya, akan, betul bisa betul. jadi gede nggak? Nah itu ada teori pastinya nggak sih? Kata yang tepat tadi tuh bener, harus visioner.